Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak, dan bawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Injil yang baru saja kita dengarkan tadi begitu menarik, di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya ada dalam sebuah perahu, dan di saat itulah perahu mengalami kegoncangan. Dan yang menarik di sini, murid-muridnya baru ingat dengan Yesus ketika sudah terjadi badai yang begitu dahsyat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memulai khotbah saya ini, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Di sebuah paroki ada seorang remaja pria, dia sudah dibaptis, tetapi setelah dibaptis dia tidak pernah ke gereja, dia tidak pernah mengaku dosa. Pokoknya setelah dibaptis, dia hilang begitu saja. Tentunya pemuda ini bukan berasal dari Babakan ya. Ini di luar dari paroki sini, nanti jangan tersinggung ya. Pemuda ini pokoknya setelah dibaptis, dia tidak pernah menginjakkan dirinya di gereja. Bahkan lewat depan gereja pun dia menghindar ya, karena mungkin begitu jengkelnya. Karena apa? Karena dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah mendengarkan dia. Dia merasa bahwa ketika mengalami kesusahan, dia tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Kebetulan pemuda ini mempunyai sebuah kios dan dia bekerja sebagai tukang cukur yang setiap hari kerjaannya menggunduli rambutnya orang ya, yang datang kepada dia atau menata rambutnya orang. Pada suatu kali ada romo baru
di sebuah paroki itu, dan Romo baru ini mendapat bisikan dari umat, Romo, yang punya salon di situ itu umat kita, Romo. Tetapi semenjak dibaptis, dia tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja. Lalu pada suatu ketika, sang Romo ini ketika rambutnya sudah panjang, dia berkunjung untuk memotong rambutnya di salon pemuda itu. Lalu sambil potong rambut, mereka saling ngobrol, dan akhirnya pemuda itu mengatakan, "Bapak," dia tidak tahu kalau ternyata dia ini pastor ya, "Bapak agamanya apa?" "Saya Katolik, adik." Lalu pemuda itu juga mengatakan, "Sama Bapak, saya juga Katolik." Ya. Terus Bapak yang Romo ini tadi berkata, "Terus kamu pernah ke gereja enggak?" "Waduh Bapak, semenjak baptis saya tidak pernah ke gereja. Karena saya sadar Tuhan tidak pernah hadir di dalam hidup saya. Ketika saya sedih sendirian. Ketika saya mengalami masalah sendirian. Tuhan tidak pernah datang kepada saya. Tuhan itu tidak ada di dalam hidup saya." Lalu setelah potong rambut, si pastor ini membayar dan dia keluar dari salon itu. Lalu dia melihat ada banyak orang gondrong yang rambutnya panjang. Lalu dia mengatakan kepada pemuda itu, "Anak muda, sini sebentar, keluar dulu. Menurut kamu, tukang cukur di desa ini ada tidak?" "Ada pastor, salah satunya saya ini." "Tetapi kamu lihat, itu banyak orang gondrong-gondrong itu. Kenapa mereka berkeliaran? Berarti tidak ada tukang cukur di tempat ini." Lalu si pemuda ini mengatakan, "Pastor, tukang cukur itu selalu ada dan saya selalu standby di tempat saya ini. Yang gondrong-gondrong itu mereka tidak pernah datang kepada saya, sehingga rambutnya tidak pernah terurus." Lalu si pastor ini berkata kepada pemuda itu, "Pemuda, sama seperti itu. Tuhan itu ada terus di setiap harimu. Tuhan itu ada di setiap langkahmu. Tuhan ada di setiap detik-detik waktu yang kamu lalui. Tetapi kamu tidak pernah datang kepada Tuhan. Makanya kamu tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan." Lalu si pemuda itu nggak tahu kelanjutannya bagaimana ya. Ceritanya terputus sampai di sini ya. Entah itu pemuda bertobat atau tidak, saya juga tidak tahu. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu, dari percakapan pastor dengan pemuda itu, kita melihat bahwa sama seperti tukang cukur itu, Tuhan itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Dari bangun tadi Bapak Ibu ada, Tuhan senantiasa melihat kita masing-masing. Tuhan mencintai kita semua dan hadir untuk kita semua. Ketika Tuhan melihat, oh orang ini orang babakan ini, hari Minggu mereka mau gereja, diberi napas kehidupan, tetap ada di situ. Sehingga Bapak Ibu ada di tempat ini. Coba kalau Tuhan menahan saja napas Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu tidak ada di tempat ini. Sama seperti rasul-rasul dalam Injil pada hari ini. Mereka bersama Yesus dalam satu kapal. Tetapi mereka baru menyadari ketika ada badai yang begitu
besar. Di saat seperti itulah Yesus, para rasul baru sadar, ternyata Yesus ada di tempat ini. Dan justru para murid menyalahkan Yesus. Yesus, kenapa engkau diam saja? Padahal angin ribut begitu dahsyat. Dan dengan keras juga Yesus berbicara kepada para muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sama seperti diri kita, sepintar apapun Bapak Ibu, sekaya apapun Bapak Ibu, sehebat-hebatnya Bapak Ibu, pasti pernah mengalami masalah. Kita semua pasti pernah mengalami masalah, entah besar, entah kecil, masalah itu senantiasa ada. Dan orang bijak mengatakan, kalau ada masalah, tandanya kita ini manusia normal, ya. Karena ada sesuatu yang kita hadapi. Persoalannya adalah bagaimana kita setiap orang ini menghadapi setiap permasalahan yang ada. Banyak orang mengalami masalah dan mereka lari ke tempat yang salah. Bukan masalahnya menjadi selesai, tetapi masalahnya semakin besar. Karena mereka lari ke tempat yang salah. Sebagai orang Katolik Bapak Ibu, kita diajak sebesar apapun masalah kita, karena kita ini manusia lemah, kadang-kadang kita tidak bisa menanggungnya. Kadang-kadang kita mengeluh, Tuhan, saya tidak sanggup lagi menanggung masalah sebesar ini. Tuhan, masalah ini begitu besar bagi saya. Tapi di saat seperti itulah, sebagai orang beriman, kita diajak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jangan datang kepada yang lain. Bisa bertambah masalah. Sama seperti para murid ini. Ketika mereka kebingungan, mereka datang kepada Yesus meskipun terlambat dan sedikit dimarahi oleh Yesus. Akhirnya Yesus meredakan angin ribut itu, dan bahkan semua orang yang di situ heran, siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini melalui Injil pada hari ini kita juga diajak untuk menyadari bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, sebagai manusia lemah, kita seringkali mudah jatuh. Tetapi sebagai orang Katolik, kita harus ingat bahwa di saat seperti itulah ada kekuatan besar yang melebihi kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan di saat seperti itulah, ketika kita mau datang kepada Tuhan, mungkin masalah tidak hilang begitu saja, tetapi sebagai manusia lemah, kita akan dikuatkan dan akhirnya kita mampu menghadapi masalah ini. Orang yang hebat, orang yang pemenang, bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Bukanlah orang yang tidak pernah mengalami masalah. Tetapi orang yang hebat adalah orang yang ketika dia mengalami kejatuhan, dia mengalami masalah, dia mampu dengan kekuatan dia dan juga kekuatan Tuhan bangkit dari setiap masalah itu. Dan akhirnya dia bisa mengatasi masalah itu dan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Semoga kita orang-orang Katolik juga mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan hidup kita, sehingga ketika masalah itu datang, kita sudah siap
dan Tuhan senantiasa menopang hidup kita. Semoga inspirasi Injil ini senantiasa memberi inspirasi kepada kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Jangan malah ngantuk nanti ya. Semoga Injil hari ini sungguh-sungguh mendorong kita dan Bapak Ibu semakin dikuatkan. Ketika nanti menghadapi masalah, ingat ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Mungkin teman kita bisa lari, mungkin orang tua kita kadang-kadang memarahi kita, mungkin anak kita juga ketika tua nanti sering memarahi Bapak Ibu, dan mungkin ada hal yang kurang menyenangkan, tetapi ingatlah di saat seperti itu Tuhan senantiasa hadir untuk kita masing-masing. Amin.